Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini, tentu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan pada hari ini, mulai dari bangun tidur nanti sampai kita mau tidur kembali, semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, jamaah sholat maghrib yang kami muliakan, malam hari ini masih seperti seminggu yang lalu, Ustadz kita yang mengisi kajian ini masih belum bisa mengisi kajian pada malam hari ini. Jadi kami membadalkannya, menggantikannya. Cuman kita tidak menyambung kajian yang beliau sampaikan ke kita, tapi saya akan membawa kajian umum seperti yang kami sampaikan. Saya akan tetap membawa kajian fikih nazilah. Nah, pada malam hari ini kita coba kaji, Pak. Kaji mengenai masalah hukum. Jadi kalau udah bicara masalah hukum, nggak lepas dia pasti kalau tidak halal, haram, mubah, sunnah, makruh. Itu kalau sudah bicara hukum dalam syariat Islam. Nah, yang akan kita kaji ini hukum eutanasia. Nah, hukum eutanasia. Kita masih belum familiar mendengar bahasanya nih ya. Karena ini bahasa Yunani ini, diambil dari bahasa Yunani. Tapi kalau di kalangan dokter, eutanasia itu mereka udah paham. Nah, mungkin yang selama ini kita sering mendengar tuh, cara orang dihukum mati itu di masing-masing negara itu banyak variasinya. Kalau di negara kita ini, pelaksanaan hukuman mati itu ditembak gitu ya, ditembak dengan cara matanya ditutup yang terpidananya atau yang menjalani hukuman itu, lalu kemudian ditembak ke arah yang memang mematikan, yaitu di jantung atau sekitar ulu hati ini. Nah, itu di negara kita. Di luar ada yang melaksanakan hukuman mati itu, ada yang di-strum, ada yang dipenggal kepalanya, ya kan? Kemudian ada yang digantung. Nah, yang terbaru eutanasia ini, sehingga kemudian masuklah dalam kajian para ulama-ulama fikih. Nah, itulah fikih nazilah itu seperti itu. Dia mengikuti perkembangan zaman nih, sudah semakin kemari dia ada sesuatu yang oleh ulama-ulama terdahulu itu belum dikaji, belum dibahas, atau sudah pernah dibahas tapi hanya dikit. Nah, hukum eutanasia. Eutanasia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu euthanatos, asal dari dua kata, eu yang berarti baik dan thanatos yang berarti kematian. Dengan demikian, eutanasia dapat diartikan sebagai tindakan
memudahkan kematian seseorang dengan sengaja. Nah, dengan sengaja, tanpa merasakan sakit karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit baik dengan cara positif maupun negatif. Euthanasia ini dalam bahasa Arab itu disebut dengan qatlur rahmah. Qatlur rahmah yang berarti pembunuhan demi kasih sayang. Nah, ini dari pada masa zaman dahulu ini sudah pernah dilakukan hal yang seperti ini, suntik mati namanya. Tapi suntik mati yang zaman dulu itu pada masa-masa abad-abad keberapa nih, 400 sampai dengan 300 sebelum Masehi itu sudah pernah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Yunani dulu terhadap orang-orang yang memang melanggar hukum di kerajaan itu. Tapi yang mereka akan lakukan itu sungguh menyakitkan bagi si orang yang terhukum itu tadi. Nah, euthanasia ini di dalam ilmu kedokteran dia lebih banyak berhubungan dengan pasien yang sakit. Kalaupun dalam prakteknya kan euthanasia ini akhirnya masuk, kalau tidak salah di negara Amerika sudah ada ini ya, orang yang dihukum mati, lalu kemudian dia dihukum mati dengan cara apa gitu kan. Yang terbaru ini euthanasia, orang itu disuntik mati. Nah, yang disuntik mati pada masa zaman kerajaan dulu, pada masa 400 sampai 300 sebelum Masehi itu menyakitkan bagi orang yang terpidana itu, sungguh menyakitkan, walaupun akhirnya mati. Nah, kalau yang sekarang ini, itulah dalam bahasa Arab disebut dengan qatlur rahmah. Jadi qatlur rahmah itu artinya pembunuhan demi kasih sayang. Disuntik dia, tapi tidak menyakitkan, tapi akhirnya dia mati. Nah, itu. Nanti kita lihat hukumnya. Maka ditunjul dari sudut maknanya, maka euthanasia ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama euthanasia agresif atau aktif, atau dalam bahasa Arabnya al-fa'al. Nah, yang kedua euthanasia pasif atau negatif, atau dalam bahasa Arabnya al-munfa'il. Dan yang ketiga euthanasia non agresif. Nah, yang 3 ini yang mau kita kaji. 3 ini. Nah, yang pertama euthanasia agresif aktif atau al-fa'al, yaitu suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau ahli medis lain untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup si pasien dengan memberikan obat-obatan yang mematikan, atau memberikan obat-obatan secara overdosis, atau dengan menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien. Jadi yang pertama ini euthanasia agresif ini tindakannya ada di dokter, kemudian pasien ini dengan cara disuntikkan. Yang pertama itu kandungannya itu ada obat-obatan yang mematikan. Itu biasanya kalau obat-obatan yang mematikan itu kan biasanya isinya sedikit racun gitu Pak ya. Itu. Nah, itu. Sedikit itu. Ya tuh Pak. Tapi kalau yang overdosis beda lagi, gitu kan? Nah, jadi kalau yang pertama itu di dalam cairan suntikan itu ada zat yang memang mengandung racun, mematikan. Itu. Lalu kemudian yang kedua dikasih obat cair di dalam suntikan itu melebihi dosis. Nah, ada takaran-takarannya itu kan, kalau obat ini kalau ambang batasnya melewatin kian tuh bisa memperusak jantung, mematikan saraf dan segala macam itu kan. Nah, itu yang digunakan. Atau juga dengan menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien. Nah, ini yang banyak digunakan adalah zat-zat kimia, dimana dalam hal ini yang ketiga ini sekarang ini semacam alat perang canggih
Jadi tidak perlu lagi menembakkan sesuatu dengan peluru yang tembus ke tubuh orang dan orang itu mati mengeluarkan darah, tapi cukup dengan zat-zat kimia. Nah, itu perang yang sekarang kan seperti itu. Kita hirup saja bisa mati. Nah, itu Yahya ini yang tadi itu tuh, itu nanti disuntikan dalam tubuh pasien. Nah, disuntikan ke dalam tubuh pasien itu biasanya yang paling cepat sekali untuk mematikan itu kan sini Pak ya, apa namanya, nadi ya. Nah, sama dengan orang yang sedang dirawat di rumah sakit, kalau dia di opnam itu kan ini yang pertama. Kalau sudah nggak dapat lagi sini kan beralih ke sini ya. Nah, sini dulu nih, apa nih, kiri apa kanan kurang paham saya, pokoknya di urat. Nah di sini, ini dulu nih, kan ini lebih cepat dia. Nah, kiri Pak ya, nah itu kiri. Nah seperti itulah apanya, cara mereka itu. Jadi disuntikan di urat nadinya itu, nah, lalu kemudian akan cepat dia prosesnya. Jadi itulah yang disebut dengan orang itu matinya tidak tersiksa, jadi cepat dia, nah, bukan merasakan sakit. Nah dalam hal ini euthanasia dalam bentuk ini, maka ini menjadi dua, karena dalam hal ini nanti akan muncul hukumnya, boleh enggak, itu haram enggak. Nah yang pertama, tanpa persetujuan pasien dan bertentangan dengan kemauan pasien untuk hidup, maka jelas hukumnya haram. Nah, pasien ini dalam keadaan sakit, itu kan bisa jadi keluarganya udah ikhtiar, udah segala macam, tapi kemudian keluarganya berdiskusi atau bermusyawarah dengan dokter, nah, ini pasien sudah nggak ada harapan lagi, apa gimana apa gitu, ya sudah, umpamanya kan bisa jadi gitu. Nah ternyata si pasien itu dia memang masih pingin hidup. Nah si pasien nggak ditanya nih, dibiarkan saja. Ini kan biasanya setahu kami ya, kalau di rumah sakit itu biasanya yang selalu diminta persetujuan itu adalah keluarga ya. Pasien itu jarang dilibatkan, pasti keluarga. Nah, jadi kalau keluarga udah setuju dengan yang dilakukan oleh dokter dan yang akan dilakukan, dia tanda tangan, itu tanpa biasanya ditanya kepada si pasien. Nah dalam hal ini kalau tanpa persetujuan pasien dan bertentangan dengan kemauan pasien untuk hidup, maka jelas hukumnya haram. Nah, dan tindakan para ahli medis untuk mempercepat kematian pasien ini sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra ayat 33. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Itu yang pertama. Nah dari ayat ini kita mengetahui bahwa nyawa manusia itu adalah suci dan tidak boleh dilenyapkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam, seperti hukuman rajam bagi muhson atau orang yang sudah menikah yang berzina, orang yang murtad, dan dalam hukum kisos, itu kan memang sudah ada hukumnya. Nah, dia dihukum dengan cara seperti itu dan menyebabkan mereka mati. Nah sedangkan membunuh pasien karena kasih sayang itu tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan tadi. Artinya ini kan orang dalam keadaan sakit, bukan orang yang bahasanya kalau dalam hukum Indonesia terpidana ya, gitu. Nah, kalau dalam hukum syar'i itu kan orang ini kan bukan orang yang akan dikenakan hukum kisos. Nah, kecuali kalau dikenakan hukum kisos dia atau hukum rajam. Nah, ini pasien yang dalam keadaan sakit. Nah, maka membunuh pasien karena kasih sayang tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka termasuk suatu perbuatan yang haram. Selain itu, bahwa perbuatan menghidupkan dan mematikan adalah hak Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 156, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu
tanpa persetujuan pasien yang dalam keadaan sakit itu, maka hukumnya haram. Nah, kami dalam hal ini pernah menanyakan seperti ini. Ini kan termasuk kajian kami waktu di kampus ya. Itu tadi, itu kalau di rumah sakit itu yang selalu diminta persetujuan itu adalah keluarga. Itu umpamanya si keluarga itu setuju, gitu kan? Keluarga itu setuju, artinya udah putus asa nih keluarga nih ya, nggak tahu di mana ya. Nah, jadi persetujuan si keluarga, apakah persetujuan keluarga ini termasuk persetujuan pasien? Nah itu dalam hal ini jawabannya belum bisa mengambil sesuatu dalil apapun, karena tetap dalam hal ini yang punya nyawa, punya ruh itu adalah ini orang itu, bukan orang lain. Jadi yang memang harus ditanya itu adalah yang sakit itu. Nah, sehingga kan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dia kan sudah nggak bisa ngapain lagi, tangannya udah nggak bisa bergerak, gitu. Bicara juga udah nggak bisa, gitu kan? Nah, itu kan ternyata kan dalam konteks Islam itu kan hal-hal yang darurat ini, selama dia masih bernyawa, itu seperti orang sholat itu kan, kalau dia sakit dia nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, kan? Nah, kalau juga masih nggak bisa berbaring, isyarat. Nah, isyaratnya banyak macamnya. Nah, bukan hanya kita memberi, yang kita tahu itu isyarat itu tangan atau jari bergerak, bukan. Air mata yang mengalir itu juga isyarat. Mata yang berkedip pelan gini itu isyarat. Karena orang yang dalam keadaan sakit itu, nah kalau dibilang dia udah nggak bisa ngapain lagi, tangannya aja udah nggak bisa apa semua, tapi coba lihat matanya. Itu biasanya kan kalau orang dalam keadaan sakit itu kan, kalau kita gini ini telinganya, apa ada daun telinganya ya, kiri apa kanan itu Pak ya, itu dia ada reaksi. Nah reaksi yang pertama itu akan nampak di matanya tuh. Nah, gitu. Nah kita kan menerjemahkan hal yang seperti ini kan susah kan, menerjemahkan kan. Kalau kita tanya dia menerjemahkan mata begini, kita nggak tahu apakah dia setuju atau tidak. Nah maka dalam hal ini tetap acuannya kepada yang pertama tadi, tanpa persetujuan pasien dan bertentangan dengan kemauan pasien untuk hidup, maka jelas hukumnya haram. Maka ketika ada keluarga yang menginginkan hal ini, maka yang berdosa itu adalah keluarga itu, karena hak hidup itu ada pada si pasien itu. Nah takdir itu ada di Allah itu. Nah yang kedua, dengan persetujuan pasien atau bahkan atas permintaannya sendiri, atau sering disebut dengan euthanasia sukarela atau bunuh diri dengan bantuan. Nah, itu bahasanya seperti itu, bunuh diri dengan bantuan. Nah, yaitu dimana seorang pasien yang sakit keras, artinya kan nih orang pasien ini udah putus asa. Kalau tadi kan kebalik Pak ya, kalau yang pertama tadi itu yang udah putus asa tuh keluarganya. Nah, ini pasiennya. Yang kedua ini pasiennya udah putus asa dengan sakit yang dideritanya, udah lama berobat kesana kemari, kemudian sampai dirawat dan segala macam. Nah, lalu kemudian dia udah nggak kuat lagi nih menahan sakitnya, maka dia meminta kepada dokter yang merawatnya untuk segera mengakhiri hidupnya. Itu yang kedua. Nah, perbuatan semacam ini jelas haram. Nah, berarti orang itu menginginkan dirinya mati. Kembali lagi kan, kalau orang yang bunuh diri nampak di depan mata kita, orang gantung diri, nampak jelas tuh. Tapi kalau orang minta dimatikan oleh dokter, kita nggak tahu. Terkadang dicabut saja alatnya, ya Pak ya. Ada salah satu pemain nggak tahu kita ya, dicabut alatnya, terganggu. Nah, seperti itu. Nah kalau itu nasiani kan dia suntik. Nah, maka yang kedua ini, perbuatan semacam ini jelas hukumnya haram. Jadi yang kedua ini, si pasien itu meminta kepada dokter yang merawatnya agar diakhirin hidupnya dengan cara euthanasia itu tadi. Udah dok, jangan suntik saya vitamin lagi, suntik saya pakai yang mematikan saya katanya.
saya udah nggak sanggup nih katanya dengan. Nah, ini seperti itu. Maka dalam hal ini hukumnya haram. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Itu surah An-Nisa ayat 29. Itu yang kedua. Yang apa tadi? Ya, yang kedua tadi. Nah, lalu kemudian kita lanjut bentuk euthanasia yang kedua. Kalau tadi kan bentuk euthanasia yang aktif. Yang kedua ini adalah euthanasia pasif atau negatif atau al-munfa'il, yaitu tidak dipergunakan alat-alat medis sebagai penunjang kesembuhan atau tidak dilakukannya langkah-langkah aktif secara medis yang mungkin dapat memperpanjang hidup pasien. Maka dalam hal ini harus dilihat, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Jadi yang kedua ini itu alat penunjang kesehatannya nggak ada, Pak. Gitu. Arahnya ikhtiar ke sana itu nggak ada. Kalau yang pertama tadi kan ini si pasien ini dia sudah berhadapan dengan alat-alat kesehatan. Dokter ada, alat kesehatan semua sudah masuk ke dalam tubuhnya, segala macam udah dipasang. Nah, kalau yang kedua ini, yang pasif ini itu tadi ikhtiarnya agak kurang terhadap pasien yang dalam keadaan sakit itu tadi. Alat medisnya nggak mau diusahakan, umpamanya ini orang kurang oksigen, gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kita udah tahu tuh, udah paham. Kalau orang saturisasi oksigennya di bawah berapa itu ya, kan ada Pak ya. Nah, sekarang aja kita nggak perlu ke rumah sakit, kita taruh di ini aja kita udah tahu itu kan. Nah, itu kan ada ambang batasnya. Nah, kalau ambang batas sekian tuh memang udah harus pakai oksigen dia. Kalau tidak nanti akan membahayakan jiwanya. Nah, dalam hal ini, nah itu kan sudah tahu memang nih orang memang harus pakai oksigen, tapi ikhtiarnya kurang. Tabung oksigen nggak dicari, alasan rumah sakit lagi penuh, nanti saya masuk nanti di covidin katanya kan. Nah, ikhtiar yang di rumah itu ya itu tadi tabung gas umpamanya, tabung gas, tabung oksigen. Nah, itu kan ketahuan tuh. Jadi ini yang kedua ini adalah ikhtiarnya kurang. Maka dalam hal ini harus dilihat. Yang pertama, jika sikap ini diambil oleh dokter atau ahli medis setelah dilakukan berbagai pengobatan terhadap pasien tersebut, ternyata tidak ada perkembangan yang berarti dan tidak banyak memberikan harapan kesembuhan kepada si sakit, tentunya menurut ilmu kedokteran, maka tidak dilakukannya langkah-langkah selanjutnya dan diserahkan urusannya kepada Allah, maka hal itu dibolehkan. Nah, ini biasanya dalam hal ini pasien yang sudah berada di ruangan ICU. Nah, karena orang yang sudah berada di dalam ruangan ICU itu dia sudah banyak dibantu oleh alat. Nah, dalam hal ini mungkin kita sedikit cerita ya. Dulu kan pernah ada tuh orang yang koma sampai berbulan-bulan itu kan, berbulan-bulan udah nggak sadarkan diri, sudah nggak apa, tapi masih dipertahankan oleh keluarga. Tapi kalau menurut medis, ini orang karena masih bisa disebut dengan hidup gitu ya dalam bahasa kedokterannya itu karena alat. Nah, karena di sini dokter itu sudah mempunyai ikhtiarnya kan udah jelas nih ikhtiarnya. Ikhtiarnya udah jelas sampai yang alat yang apapun sudah disediakan segala macamnya. Tapi dokter sudah mau sedikit mengambil kesimpulan bahwa ikhtiar kita ini udah sampai 99% nih. Hanya dikarenakan keluarganya yang masih ingin, anaknya masih ini, keluarganya masih ini, maka nih alat nggak dicabut, dibiarkan saja. Nah,
dokter berkesimpulan kalau nih pasien dicabut alatnya, meninggal dia. Nah, maka dalam hal ini maka tidak dilakukannya langkah-langkah selanjutnya dan diserahkan urusannya kepada Allah, maka hal itu dibolehkan. Nah, maksudnya apa? Itu dokter tuh udah sampai seperti itu ikhtiarnya. Udah sampai seperti itu. Jadi memang si pasien itu ketergantungan hidupnya itu dengan alat itu tadi. Nah, maka dalam hal ini itu selanjutnya itu kan menunggu apakah orang ini sehat atau meninggal, gitu kan? Nah, dalam hal ini dokter bertawakal. Dia sudah menyerahkan hal ini kepada Allah. Nah, artinya apa? Dia nggak mau ganggu alat itu, dia nggak mau cabut alat itu. Udah, itulah yang sudah kami kerjakan. Sehingga selanjutnya diserahkan kepada Allah. Nah, karena mereka udah tahu kalau dicabut tuh alat, nih orang pasien ini meninggal. Nah, yang berbuat seperti itu siapa? Si dokter. Nah, si dokter ini kan bisa jadi kan memang itu tadi kembali kepada yang saya sebutkan yang di awal tadi. Apakah itu atas perintah keluarganya atau perintah si pasien itu tadi. Nah, maka dalam hal ini dokter udah bekerja, maka selanjutnya diserahkan kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah. Maka dalam hal ini itu dibolehkan. Nah, mungkin resikonya itu tadi mengenai masalah biaya kan sangat cukup besar dalam hal ini kan. Nah, dalam hal ini maka kalau keluarga yang memang sangat cinta kepada anaknya, memang dia akan tetap terus nih anak tetap hidup walaupun dibantu oleh alat. Nah, ada beberapa alasan untuk membenarkan tindakan seperti ini. Yang pertama, dokter sudah berusaha mengobati pasien tersebut menurut kemampuannya dan Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kadar kemampuannya. Nah, sudah segala macam dokter ahli yang didatangkan. Nah, kemampuan dokter itu udah sampai segitu, tapi perkembangan kesehatannya nggak ada progresnya, tetap seperti itu. Nah, itu alasannya. Lalu kemudian yang kedua, tidak ada niat untuk membunuh pasien tersebut, tetapi yang ada hanya menyerahkan urusan pasien tersebut kepada Allah. Nah, ini maksudnya kan dokter itu tadi ya, atau keluarga, sebenarnya kan ikhtiarnya masih ada lagi tuh, ikhtiarnya. Tapi tuh dokter yang sudah terbaik itu sudah ada di situ. Maka menurut pandangan mereka tuh ikhtiar kita itu udah sampai di sini. Mau kemana lagi ini? Nah, umpamanya kebanyakan orang kan biasanya dalam hal ini dia akan milih rumah sakit, Pak ya. Biasanya seperti itu. Kalau di rumah sakit ini seperti ini pelayanannya, mereka bilang di rumah sakit ini dokter kami yang terbaik ini di sini. Nah, bisa jadi kan kalau keluarga masih mau ikhtiar lagi, si pasien itu akan dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Nah, ini sangat beresiko dalam hal ini. Nah, beresiko. Nah, maka apa yang sudah dilakukan oleh dokter tadi dalam hal ikhtiar ini, karena mereka sudah sesuai dengan ilmunya, udah sampai seperti itulah mereka melakukannya, maka mereka menyerahkan hal ini semuanya kepada Allah. Nah, biasanya kan kebanyakan kita tuh sudah melihat tuh orang yang sudah di ruangan ICU itu sampai lebih dari seminggu, 2 minggu, sebulan-bulan Pak ya, hampir berbulan-bulan itu koma, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bahasanya kita orang awam ini orang kan udah mati suri ya Pak ya, seperti itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Nah, maka dalam hal ini dokter udah nggak bisa banyak berbuat, serahkan kepada Allah, bertawakal dia. Nah, lalu kemudian bahkan menghentikan alat bantu hidup bagi pasien yang dihukumin telah tanda kutip tadi mati ya, yang koma tadi, karena jaringan otak atau sarafnya telah rusak dan tidak mungkin dipulihkan lagi, serta dia tidak merasakan kehidupan lagi. Menurut sebagian ulama, perbuatan ini dibolehkan. Nah, maka karena pada hakikatnya dia sudah mati dan tidak hidup lagi. Nah, maksudnya apa tadi? Balik kita kembali kepada yang eutanasi aktif tadi. Jadi eutanasi aktif tadi kan yang pertama tadi itu harus ada izin dari si pasien.
Kalau pasien tidak mengizinkan, hukumnya haram. Nah, kalau yang kedua kebalik, malah si pasien itu yang minta, itu hukumnya haram. Maka di luar ini hukumnya boleh. Nah, inilah yang ketiga ini. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Maka perbuatan ini dibolehkan. Artinya apa? Sudah segala macam cara, sudah apa semua, dan bahasanya dokter dan bahasanya kita orang awam tuh, orang udah mati. Tanda kutip. Dia hidup hanya karena ada alat bantu. Nah, karena alat bantu. Nah, dicabut alat bantu itu, mati orang itu, meninggal orang itu. Kebanyakan seperti itu. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan perbuatan ini dibolehkan, tapi dengan izin tadi itu, yang tadi. Apa dengan keluarganya atau dengan si pasien. Kalau si pasien nggak mungkin, kan udah nggak bisa ngapain lagi, gitu kan? Nah, yang kedua, jika sikap itu diambil oleh dokter atau ahli medis dengan sengaja agar pasien tersebut meninggal dunia karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, padahal mereka bisa menolongnya, maka tindakan ini tidak dibolehkan. Dan bisa dikategorikan membunuh walau tidak secara langsung. Nah, ini artinya sikap yang diambil oleh dokter atau ahli medis itu dengan sengaja membiarkan pasien ini, ya sudah, biarkan saja. Padahal ini dokter tahu pasien yang sakit ini obatnya ini, pasien ini alat bantunya ini, maka dibiarkan tuh sama si dokternya atau perawatnya. Maka dalam hal ini tidak boleh. Nah, maka setiap dokter itu mereka punya janjinya itu kan menjadi pegangan mereka kan, menjadi pegangan mereka itu untuk merawat, menjaga pasien yang sakit. Maka dalam hal ini orang karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, nah inilah yang disebut dengan pertimbangan tertentu itu. Yang pertama, bisa jadi nih orang dalam keadaan miskin, nggak sanggup bayar, dibiarkan saja, itu nggak boleh. Karena urusan nyawa itu paling pertama. Dia belum menyelesaikan urusan administrasinya semuanya. Atau nih orang memang orang yang dalam kategori orang yang memang harus dimatikan. Itulah umpamanya ya. Ini orang jahat nih, sudah biarin aja lah, nggak usah diinin. Nggak juga. Maka dalam hal ini nggak boleh. Ketiga, euthanasia non agresif, yaitu di mana seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis. Permasalahan ini maka dilihat dulu. Yang pertama, yang paling banyak mengatakan para ulama itu hukumnya haram. Nah, apa maksudnya euthanasia non agresif atau di mana seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis? Itu tadi, nggak mau dirawat, nggak mau disembuhkan, ya sudah, suntik mati saja, hukumnya haram. Nah, padahal alat medisnya ada, obatnya ada, tenaga medisnya ada, orang ini punya uang untuk bayar, segala macamnya ada. Nah, itu tidak ada yang menghalangi untuk dia berobat supaya sembuh atau sehat, tapi malah justru minta suntik mati saja. Maka dalam hal ini hukumnya haram. Nah, maka bagaimana euthanasia bagi orang yang dalam hal kejahatan? Euthanasia dalam hal kejahatan orang yang terpidana. Kan itu kan sekarang pakai suntik mati tuh. Ditidurkan dia, disuntik mati. Dia dihukum mati dengan suntik mati. Maka ini sudah masuk dalam hal hukum bikin nahjilah ini, dalam hal ini dibolehkan. Karena itu salah satu cara menegakkan itu tadi, hukum kisos. Kalau dalam Islam kan hukum kisos itu mencuri kan, potong tangan ini terus lagi hukum pancung. Nah, itu Islam. Nah, itu termasuk cara. Nah, demikian Bapak, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kami mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.